Oke, kita cobakan review motor Mio J saya tahun 2013. Seperti apa kondisinya setelah dipakai selama 11 tahun ya. Ini adalah Mio J tipe tin. Ya, tipe tin yang hanya ada di tahun 2013. Tin jiwa muda. Ya, jadi waktu itu di tahun 2013 di Mio J itu ada 3 tipe ya. Yang pertama tuh tipe paling rendah itu masih pakai velg jari-jari. Terus di atasnya ada tipe sudah pakai velg racing ya, velg palang seperti ini tapi bukan tin. Dan yang ketiga ini yang ini nih, tipe tin. Jadi secara look tipe tin ini dia lebih ceria ya, warna-warnanya lebih cerah gitu, berani nabrak-nabrak. Strippingnya juga stripping yang model nabrak-nabrak seperti itu ya. Jadi ini warnanya putih di STNK ya, tapi kalau kita lihat warnanya ini perpaduan hitam putih, terus bodi kasarnya di sini ada warna kuning ya. Nah, pertama kita mau lihat dari bodinya dulu ya. Kalau bodi 10 tahun itu saya lihat sih memang masih bagus banget ya kondisinya ya, nggak beladus gitu. Cara paintingnya bagus, terlihat tebal ya, terlihat tebal baik di bodi depan maupun bodi belakangnya juga masih tebal loh. Tuh, warnanya masih bagus banget. Memang untuk arah ini Yamaha dari dulu sampai sekarang masih konsisten ya, bagus. Memang di area-area tertentu karena di sini sering dipegang ya, ini sudah mulai pudar tuh pudar. Sini juga karena sering dipegang-pegang. Terus area stripping juga sudah mulai terlihat pudar. Oh, pudar kan? Tapi ya namanya udah 11 tahun ya, wajar lah. Terus area sini juga, ini kemarin coba saya sikat nih pakai sabun, memang agak bersihan nih, cuman yang di sini tuh kayak dakian gitu, jelek banget. Ini udah saya beliin satu set bodi warna kuningnya, tinggal pasang ya, cuman belum ada waktunya aja nih. Ini pudar, terus area sini juga udah kusem. Oh, mungkin nanti diganti lah ya biar lebih kinclong lagi. Terus hand gripnya udah diganti. Hand gripnya waktu itu emang udah jelek, udah kita ganti original. Jalurnya masih standar, semuanya ini juga masih standar ya. Oh, ini standar, masih fungsi baik. Terus jok kulit joknya udah diganti juga, ini pakai yang original ya. Jadi saya beli kulitnya aja, kulitnya, dan saya pasang di tempat jok. Ini kulitnya original, cuma pemasangannya agak kurang jos, kerut-kerutan ya, karena memang saya mintanya jangan terlalu kencang nariknya biar kesan OM nya masih terlihat. Kalau di kulit tempat reparasi jok gitu kan biasanya nariknya kencang banget ya. Busanya juga masih empuk banget, ini masih empuk, nyaman banget. Terus kulit jeruknya juga masih bagus, kondisinya masih bagus.
mika lampunya juga masih bening ya, masih bening. Untuk yang tipe tin ini memang beda ya dari tipe yang di bawahnya ini ya. Jadi untuk mikanya ini yang tipe tin ini smoke ya, jadi smoke dia agak hitam gitu, agak gelap. Kalau yang tipe di bawahnya ini clear, jadi terlihat lebih sporty ya kalau yang tin ini. Terus lampu depan ini juga masih bening banget, belum ada kuning-kuning gitu ya. Mobil saya aja kalah tuh. Tuh, mobil saya aja udah kuning tuh. Mobilnya kuning ya, ini masih bening. Saya juga sama tuh, bening tuh, masih bening banget. Speedometernya juga sama tuh, masih bening, bagus ya. Terus kalau ban udah diganti ya, depan kita pakai Mizel MR01, ukurannya 90/80. Terus sok depan sudah kita turunin dari dalamannya yang diganti. Untuk namanya apa tuh, yang spring kan ada yang panjang, ada yang pendeknya. Nah yang pendeknya itu diganti, kalau nggak salah diganti yang lebih panjang biar dia jarak mainnya lebih pendek, jadi terlihat lebih ceper tuh. Nah, kan ceper kan. Memang bantingannya lebih stiff ya, tapi emang motor ini nggak buat kenceng-kencengan sih, buat santai aja. Oke, depan. Terus sok belakang juga sama, ini udah saya ganti. Ini juga udah saya pendekin, jadi dalamnya ini nih pakai punya Jupiter Z. Terus diganti ininya aja, kalau atasnya sama, ininya ganti pakai punya Mio. Dan untuk springnya ini pakai punya Mio Sporty, tapi ada potong dikit di sininya, dipotong dikit, jadi lebih ceper. Nggak tahu cepernya bedanya berapa mili ya, pokoknya ceper aja sih. Jadi sok belakang ini tetap main empuk ya, karena pakai bawaannya Jupiter Z. Terus untuk roda belakang juga udah saya ganti pakai Dunlop ukuran 100/70 ya, manis sih dilihatnya. Terus untuk sektor mesin ya, mesin ini masih standar ting-ting. Dieselnya masih bawaan pabrik dari baru, belum pernah ganti, masih bagus, nggak vampir oli ya. Kalau filter memang rutin kita ganti ya, tiap 5.000 kilo saya ganti. Mesinnya CVT-nya waktu itu, waktu di usia 10 tahun memang saya bongkar. Dalamannya udah banyak sarang laba-laba, karena 10 tahun nggak dibongkar. Sekalian dibongkar, waktu itu kita ganti fan belnya ya, karena udah retak-retak. Terus untuk rollernya masih bagus, cuman ya mumpung dibongkar, akhirnya saya pengen tarikan bawahnya biar lebih enak. Rollernya saya pakai punyanya X-Red 115 ya, jadi memang beda. Kalau yang punya Mio J ini kalau nggak salah beratnya itu 9 gram atau 9,5 gram gitu. Kalau punyanya X-Red ini 8 gram, jadi lebih enteng, sekitar 1 gram ya. Dan setelah dipakai memang untuk tarikan bawahnya itu lebih enteng, lebih enak ya. Jadi mesin nggak ada kendala selama 11 tahun. Tapi memang Mio J ini waktu awal-awal beli ya, ini gimana ya, motor baru tapi penyakitnya banyak dulu waktu masih baru ya. Dari kondisi baru sampai setahun lah, sebelum nyampe setahun. Jadi kita 5 bulan pakai, akinya drop
5 bulan pakai, terus 1 tahun pakai drop lagi ya. Akinya sangat boros. Terus kelemahan motor ini, kalau akinya drop, akinya nggak ada arusnya gitu, ini motor mogok, nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi motor Mio J ini harus pakai aki ya, nggak bisa dia pakai akinya ngedrop nggak apa-apa, pakai selahan nggak bisa, dia nggak bakalan bisa jalan, nggak bakalan bisa hidup ya. Itu memang kelemahan untuk YMZ FI ya, untuk injeksi awal-awal di Yamaha seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang orang-orang yang nggak mempedulikan kondisi motor ya, motor ini akan cukup merepotkan. Tapi bagi saya ya, motor ya harus kondisinya perfect ya, akinya bagus, starternya bagus, semuanya bagus ya. Terus memang mungkin sistem ECU-nya yang beda di motor ini dibandingkan dengan motor-motor zaman sekarang atau motor-motor Yamaha zaman sekarang ya. Jadi kalau akinya dia ngedrop, engine check-nya nyala. Terus ditambah kalau kabel speedometernya juga di sini putus, sama dia juga di engine check-nya akan nyala, dan nanti ada kode ya berupa kedipan-kedipan. Itu nanti bisa dicek tabelnya, kedipan itu berapa kali dan bagian mana yang trouble, itu nanti bisa dibaca. Oke, kita lihat dulu bagasinya ya. Jadi kuncinya masih pakai kunci di sini ya, belum terintegrasi di sono. Bagasinya ya sama kayak gear, itu sama lah kayak gear, nggak terlalu besar tapi cukup untuk nyimpen jas hujan. Oh, ininya udah saya ganti, pakai punyanya Mio Sporty. Ini masih ada pin ya, ini pin di tahun 2013 ini waktu saya beli memang dikasih pin ini ya, Mio suka-suka kalau nggak salah. Ini untuk merchandise dalam rangka penjualan Mio yang ke 10 juta kalau nggak salah ya dulu ya, lupa ingat saya tuh karena udah lama banget. Bagasinya itu. Terus kita coba nyalakan mesinnya ya. Ya, kita nyalakan. Ya, dia masih belum SMG ya, jadi masih ada bunyi cengek gitu. Nah, gitu. Bunyi mesinnya, knalpotnya sangat khas ya. Jadi kalaupun kita di dalam rumah nih ada Mio J, dia lewat, itu pasti tahu kalau yang lewat itu Mio J. Jadi suaranya garing dan agak sedikit besar suaranya ya. Jadi nggak sehalus motor sekarang itu, suara knalpotnya agak besar gitu ya. Suara mesinnya juga halus. Halus, suara mesinnya halus banget. Kilometernya udah 32.000 ya. Ya tapi memang ini motor bukan motor yang buat rutin, buat berangkat pulang kerja gitu, enggak. Jadi lebih sering dulu waktu anak masih TK tuh buat antar jemput anak sekolah ya. Jadi ini motor memang kita namanya nih ya, kimcil. Dulu saya beli motor ini nih sebagai bentuk kado ya, kado buat istri saya sebagai perayaan 5 tahun pernikahan saya. Jadi ini motor nggak boleh dijual, ini kenang-kenangan kado dari saya.
25 itu tanggal pernikahan saya. Ini masih ada ya, tapi yang satu lagi nih yang garansi mesin 3 tahun atau 5 tahun udah nyoplok nih, kekopet anak kecil ya. Jadi mungkin seperti itu aja kondisinya. Mungkin kalau yang punya pengalaman yang sama terhadap Mio J atau mungkin punya unitnya di rumah, bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Ya, jadi motor ini imut, manis. Kalau saya lebih lebih senang lihat ini sih daripada Mio Sporty ya. Bensinnya juga lebih irit, tampangnya lebih manis, lebih bulat-bulat gitu. Memang untuk kaum modifikator itu masih jarang nih ya, Mio J dimodifikasi itu masih jarang. Di YouTube juga masih jarang yang pakai motor ini buat modifikasi gitu. Banyak kan Mio Sporty ya, tapi nggak apa-apa, yang jarang-jarang itu malah saya suka ya. Cukup sekian ya dari saya, bye bye.